कोई नहीं रसूल अमी खातमुल मुरसलीन। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali mengomentari salah satu penceramah dari Salafi Wahabi. Kalau tidak salah namanya Abdurrahman Dhani kalau tidak salah. Mengenai bid'ah, semuanya sesat dan di neraka. Ini dia cuplikan videonya. Wa kullu bid'atin dhalalah. Ini kata Nabi. Nabi nggak memperkecualikan. Semua bid'ah itu sesat, kata Nabi. Kata Nabi ya, bukan kata seorang ustadz manapun, kata Nabi. Ya, semua bid'ah itu sesat. Nabi bilang semua, maka nggak ada bid'ah hasanah. Bid'ah yang baik itu nggak ada. Menurut saya ini bid'ah yang baik. Jangan pakai menurut Anda, tapi menurut Allah dan Rasulnya dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, jangan baper. Orang yang hatinya berdada lebar, mudah menerima nasihat, pintu hidayah mudah masuk. Tapi kalau sudah baper dulu, marah, ya, ini jadi masalah. Bisa jadi dia apa? Nggak gampang nerima nasihat. Nah, barakallahu fikum. Kemudian apa kata Rasulullah? Wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap kesesatan itu di neraka. Ini bukan hanya amalannya doang, orangnya juga maknyus di neraka. Nah, makanya hati-hati. Iya, dalam video tadi si Dhani mengatakan kata Nabi semua bid'ah itu sesat. Ya, hadisnya tidak salah. Hadis itu tidak salah. Otaknya yang konslet dalam memahami hadis. Kenapa? Karena dia sok tahu memahami hadis itu dengan otaknya sendiri. Apakah tidak boleh Ustadz memahami hadis dengan pemahaman sendiri? Jelas tidak boleh. Kan sudah dikatakan oleh Ibnu Uyainah bahwasanya al-hadits madillatun ila 'alal fuqaha. Hadis itu menyesatkan kecuali bagi orang-orang yang ahli, yang alim fiqih. Kenapa? Kita tidak tahu asbabul wurudnya. Kita tidak tahu rijal hadis tersebut, kita tidak akan tahu. Yang tahu itu ulama, dan kita hanya disuguhkan jadinya. Inilah hadisnya. Ini udah baca apa yang dipahami ulama, kan begitu. Nah, orang ini tidak. Seakan-akan dia itu tahu mengenai hadis Nabi, faham betul dengan hadis Nabi, padahal dia tahunya hanya bisa baca terjemah. Buktinya apa? Dari kelancangan dia memahami hadis. Guru besarnya sendiri, guru besar Salafi Wahabiyah, siapa? Ibnu Taimiyah yang wafat pada tahun 728 kalau tidak salah. Dengan jelas dalam kitab Majmu' Fatawa, dalam kitab Al-Furqan baina awliyaillahi wa baina awliya'i syaitan, itu dengan jelas mengutip pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Sekelas Ibnu Taimiyah mengutip pendapatnya Imam Syafi'i, walaupun beliau bermadhab Hambali. Ibnu Taimiyah mengutip wa qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala, itu dalam kitabnya Majmu' Fatawa. Juga dalam kitabnya Al-Furqan baina awliyaillah wa baina awliya'i syaitan. Nah, ini sekarang ente siapa tong? Hah? Ente hadis saja belum ada yang mengakui bahwa ente itu tahfidz hadis, tidak ada. Kealiman tidak ada yang mengakui. Kalau Ibnu Taimiyah masih ada yang mengakui. Ya, santri-santrinya banyak yang mengakui kealimannya. Kalau ente siapa? Jamaah Anda yang tidak ngaji sama sekali itu yang mau mengakui. Nah, ini kekeliruan fatal kalian. Kalau jamaah Salafi Wahabi menganggap orang ini benar, ini kesalahan besar, fatal. Kenapa? Orang ini memahami hadis dengan otaknya sendiri. Dan ini lancang sekali memahami hadis dengan pemahamannya sendiri. Kenapa? Imam besarnya sendiri mengutip pendapat Imam Syafi'i, kan begitu. Benarkah dalam kitab Majmu' Fatawa demikian? Jadi kalau pengikut Salafi Wahabi agar lebih bijak, jangan hanya baca judul. Kalau kalian nemu judul, langsung dikomentari, tidak dicermati dulu apa yang disampaikan, sehingga kalian sulit mendapatkan kebenaran. Kenapa? Ya karena kalian begitu sifatnya. Kalau nemu
video yang mengomentari ustadz kalian, langsung kalian komentari, hanya baca judul. Jadi tidak tahu yang disampaikan si penyanggah tadi itu kebenaran apa dusta. Nah ini loh yang saya sampaikan ini kebenaran. Anda, si Dani ini, kalian dan si Dani ini tidak akan mampu mentakhrij hadis, tidak akan mampu memahami hadis, tidak akan mampu. Jangankan memahami hadis, menghafal sanad-sanadnya hadis saja tidak akan mampu. Nah orang yang bergelar Al-Hafidh seperti Izzuddin bin Abdussalam, seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam An-Nawawi, yang di kepalanya itu sudah 100.000 hadis dengan sanad-sanadnya, dengan tegas dalam kitabnya mengatakan bid'ah itu dibagi. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyiyah. Dan itu mengutip pendapatnya Imam Syafi'i. Ente langsung, Nabi tidak membagi bid'ah. Jadi ente itu menyalahkan orang yang membagi bid'ah. Ulama yang membagi bid'ah itu ente salahkan. Tong, nyadar tong. Ente hanya sekolah 4 tahun, hanya kuliah, pulang-pulang, megang mic, ceramah. Sadar. Ya khususnya untuk jamaah Salafi Wahabi. Sadar bagaimana? Tidak usah ikut Syafi'i, tidak usah ke sana. Sadar kembali kepada kitab imam besar kalian. Siapa Syekhul Islam kalian? Yaitu Ibnu Taimiyah. Coba buka Majmu' Fatawa. Tahlilan ada di sana kan? Talqin mayit ada di sana. Jangan kalian tutup-tutupi dengan kedustaan. Maulid di sana ada. Buka sendiri. Saya bukan menyampaikan kebohongan, saya menyampaikan fakta yang ada dalam kitabnya Ibnu Taimiyah. Dalam kitab Majmu' Fatawa kata Ibnu Taimiyah, qala Syafi'i rahimahullah, al-bid'atu bid'atani. Adapun bid'ah yang menyelisihi yukhalifu lil kitabi was sunnah wa atharis sahabah. Adapun bid'ah yang menyelisihi Al-Qur'an, bid'ah yang menyelisihi hadis, bid'ah yang menyelisihi athar sahabat, itu bid'ah tercela. Itu kata Ibnu Taimiyah sendiri loh. Juga dalam kitab Al-Furqan, Ibnu Taimiyah juga mengutip pendapatnya Imam Syafi'i bahwasanya bid'ah itu dibagi. Kan begitu. Kalian itu mau ikut Ibnu Taimiyah apa mau ikut si Dani ini yang sok paham hadis ini? Ayolah, sadar diri. Kalian itu kan ada ulamanya. Ulama kalian itu banyak. Jangan mandek di Sholeh Fauzan, jangan mandek di Utsaimin. Ada Bin Baz, ada Albani, ada Ibnul Qayyim, ada yang paling tinggi itu ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Rujuk kitabnya. Jangan hanya ceramah menurut Syekhul Islam, jangan. Jadi orang ini saya tegaskan sekali lagi, jangan dipercaya. Ini orang sok tahu, kurang ajarnya kelewat batas sehingga merasa lebih tahu daripada guru besarnya sendiri yaitu Ibnu Taimiyah. Dan tidak pantas untuk diikuti, sangat tidak pantas. Biasanya saya membantah Salafi Wahabi itu dengan segala narasi, dengan segala referensi. Tapi saya sekarang tidak membantah Wahabi dengan referensi yang saya miliki, tidak. Saya membantah Dani penceramah kalian itu agar kembali kepada kitab besarnya Ibnu Taimiyah, agar tidak kurang ajar kepada Ibnu Taimiyah. Ini saja sekilas sedikit tanggapan untuk video si Dani yang sok tahu hadis itu. Semoga jemaahnya tidak terpengaruh dengan apa yang telah disampaikan oleh Dani dan merujuk kepada kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah agar mereka mendapatkan pencerahan. Ya, begitu. Dari saya mohon maaf atas segala kekhilafan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.